Hai, perkenalkan kami kelompok JOSJIS dari kelas Arsitektur Organisasi Komputer Cenah. Di video ini kami akan menayangkan hasil rangkuman materi kami yang terbagi menjadi 3 part. Sebelum itu, ayo lihat siapa aja editor dan narator dari video ini. Halo semuanya, pada part 1 kami akan mempresentasikan materi mengenai salah satu komponen yang paling vital dalam arsitektur komputer, yaitu sistem memori. Seperti yang kita tahu, memori adalah tempat prosesor menyimpan instruksi dan data yang sedang dikerjakannya. Secara umum, memori diklasifikasikan berdasarkan beberapa karakteristik. Mulai dari letaknya, apakah internal di dalam CPU atau eksternal, hingga kapasitas, metode akses, kecepatan, dan tipe fisiknya. Dalam merancang komputer, selalu ada dilema antara kecepatan, kapasitas, dan biaya. Untuk mengatasinya, arsitektur komputer modern menerapkan apa yang disebut hierarki memori. Bayangkan hierarki ini seperti sebuah piramida. Di puncaknya, kita memiliki register yang berada tepat di dalam prosesor. Register ini super cepat, tapi kapasitasnya sangat kecil dan harganya sangat mahal. Turun sedikit ada cache memori, lalu main memory atau RAM. Dan di bagian dasar ada magnetic disk atau penyimpanan sekunder seperti hard disk. Semakin ke bawah piramida, kapasitasnya semakin besar dan harganya semakin murah. Tetapi kecepatan akses datanya akan semakin lambat. Sistem bertingkat ini dirancang agar CPU tidak perlu membuang waktu menunggu data. Mari kita soroti memori utama. Dua yang paling terkenal adalah RAM dan ROM. RAM, Random Access Memory, bersifat volatil, artinya data hilang jika listrik mati. RAM sendiri terbagi dua, DRAM yang lebih murah tapi perlu direfresh terus-menerus, dan SRAM yang lebih cepat dan biasanya dipakai untuk cache. Sebaliknya, ROM Read Only Memory menyimpan program permanen yang krusial untuk menyalakan komputer seperti BIOS. Nah, yang tidak kalah penting adalah cache memory. Cache berfungsi sebagai jembatan berkecepatan tinggi antara CPU dan RAM. Saat CPU butuh data, ia akan mengecek cache terlebih dahulu. Cache hit. Jika tidak ada cache miss, barulah CPU mengambil dari memori utama. Tingginya hit ratio pada cache adalah kunci dari komputer yang cepat. Kesimpulannya, sistem memori bukanlah satu komponen tunggal, melainkan sebuah tim berlapis yang bekerja sama secara cerdas untuk memberikan kinerja yang optimal bagi sistem komputer kita. Terima kasih atas perhatiannya. Arsitektur input-output dirancang secara sistematis untuk mengontrol interaksi antar sistem komputer dengan dunia luar. Kita memerlukan modul I/O karena perangkat periferal memiliki format data dan panjang word yang berbeda dengan komputer, serta kecepatan transfer yang jauh lebih lambat dibanding CPU dan RAM. Secara fungsional, perangkat eksternal ini dikategorikan menjadi 3. Pertama, human readable untuk komunikasi dengan pengguna seperti monitor dan keyboard. Kedua, machine readable untuk interaksi dengan peralatan seperti sensor dan disk magnetik. Kategori ketiga adalah communication untuk perangkat jarak jauh seperti modem dan NIC. Modul I/O inilah yang berfungsi sebagai antarmuka ke CPU melalui bus sistem sekaligus jembatan ke periferal melalui link data yang sesuai dalam eksekusinya. Terdapat 3 teknik mendasar. Pertama adalah I/O terprogram. Pada teknik ini CPU memegang kendali penuh dengan pemeriksa status modul secara periodik, namun cara ini tidak efisien karena CPU harus menunggu operasi I/O selesai sehingga banyak waktu pemrosesan yang terbuang sia-sia. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, digunakan teknik kedua, yaitu interrupt driven I/O. Di sini, CPU mengeluarkan perintah baca lalu melanjutkan pekerjaan lainnya. Saat modul I/O siap, ia akan mengirimkan sinyal interupsi kepada prosesor untuk memproses transfer data tersebut. Namun, untuk transfer data dalam jumlah besar, interupsi masih membatasi kecepatan karena tetap membutuhkan intervensi aktif CPU. Solusinya adalah teknik ketiga, yaitu Direct Memory Access atau DMA. Modul DMA mampu mengambil alih kendali sistem dari prosesor untuk memindahkan data langsung antar perangkat I/O dan memori. Teknik ini disebut sebagai cycle scaling atau pencurian siklus. Hal ini terjadi karena DMA menggunakan bus sistem hanya saat prosesor tidak memerlukannya.
atau memaksa prosesor berhenti sejenak selama satu siklus batch untuk mentransfer satu word data secara mandiri. Seiring perkembangan arsitektur, fungsi I/O terus berevolusi. Awalnya CPU mengontrol peripheral secara langsung, kemudian berkembang menggunakan modul I/O dengan interupsi dan DMA, hingga kini modul I/O memiliki prosesornya sendiri yang disebut sebagai I/O channel. Sebagai standar koneksi modern, kita mengenal firmware yang merupakan bus serial berkinerja tinggi. Teknologi ini sangat fleksibel karena mendukung konfigurasi disk chain yang mampu menghubungkan hingga 63 perangkat sekaligus dalam satu jalur. Selain itu, terdapat arsitektur Infinite Band yang dirancang khusus untuk server kelas atas. Infinite Band menyediakan kapasitas dan fleksibilitas tinggi dengan kemampuan transfer hingga 30 gigabit per second melalui sistem Fabric Switch. Sistem Infinite Band ini menghubungkan prosesor dengan berbagai perangkat I/O cerdas secara efisien. Dengan memahami berbagai teknik dan arsitektur, kita dapat melihat bagaimana komputer modern mengelola data dari dunia luar dengan sangat cepat. Halo semuanya, mari kita lanjutkan presentasi ke topik part 3 yaitu sistem operasi. Pernahkah kita membayangkan betapa rumitnya menggunakan komputer jika kita harus berinteraksi langsung dengan bahasa biner dari perangkat keras? Disinilah sistem operasi atau OS hadir sebagai pahlawan. Sistem operasi adalah program inti yang mengontrol eksekusi aplikasi dan bertindak sebagai jembatan penghubung antar muka antar pengguna dengan hardware komputer. Sistem operasi dirancang dengan 3 tujuan utama: kenyamanan agar komputer mudah digunakan, efisiensi agar sumber daya hardware dipakai secara optimal, dan kemampuan berkembang agar bisa menerima pembaruan fitur. Secara hierarki, OS terdiri tepat di antara hardware dan aplikasi yang kita gunakan sehari-hari. Fungsi utamanya adalah sebagai resource manager atau manajer sumber daya. OS bertugas membagi porsi kerja CPU, kapasitas memori, dan jalur koneksi input-output kepada puluhan aplikasi yang berjalan bersamaan, memastikan semuanya berjalan mulus tanpa saling bertabrakan atau membuat sistem crash. Sistem operasi yang canggih saat ini merupakan hasil evolusi panjang, mulai dari serial processing zaman dulu, di mana komputer hanya bisa mengerjakan satu tugas secara manual, berkembang ke sistem, lalu muncul inovasi multiprogramming agar CPU tidak pernah menganggur, hingga akhirnya kita tiba di era tipe sharing, di mana OS membagi waktu CPU dengan sangat cepat untuk banyak proses, menciptakan ilusi seolah-olah semua aplikasi berjalan secara serentak. Di balik layar, OS mengelola banyak hal fundamental, mulai dari mengatur proses program yang sedang dieksekusi, hingga mengelola memori virtual yang meminjam sedikit ruang hard disk agar kita bisa menjalankan aplikasi besar, meskipun kapasitas RAM fisik kita terbatas. Sebagai penutup, sistem operasi pada dasarnya adalah manajer tak terlihat di dalam komputer kita. Tanpanya perangkat keras secanggih apapun tidak akan bisa kita fungsikan dengan mudah, aman, dan efisien. Terima kasih atas waktunya.